Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejedar gedor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin aku Nauli. Nah, pada video kali ini aku bakalan membahas tentang Tsunami Aceh. Nah, tapi aku nggak sendirian nih. Aku lagi sama dua narasumber aku yang namanya Diva dan Intan. Say hi dong. Halo guys. Nah, guys, di sini aku mau bahas tentang Tsunami Aceh sama kalian, gak apa kan? Apa dong? Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kapan sih Tsunami Aceh itu terjadi? Nah, untuk tsunami Aceh itu terjadi pada 26 Desember 2004 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oh, jadi terjadinya itu pagi hari ya? Iya, betul sekali. Aku mau nanya tentang bagaimana sih terjadinya tsunami Aceh itu, lewat dari prosesnya serta bagaimana bisa terjadi tsunami itu. Tsunami Aceh terjadi karena gempa yang bermagnitudo 9,1 skala Richter di lepas pantai barat Sumatera. Tsunami itu dipicu oleh gempa yang luar biasa kuat dengan daerah pecah yang luas. Gempa bumi di bawah laut terjadi karena tubrukan lempeng-lempeng tektonik. Tubrukan itu mengakibatkan pergerakan dasar laut dan mengganggu keseimbangan air yang berada di dalamnya. Oh, 9,1 skala Richter. Berarti gede banget ya gempanya. Nah, itu kan pasti memakan korban, apalagi dengan gempa sebesar itu kan. Nah, kira-kira berapa banyak korban dari tsunami Aceh? Ya, untuk korbannya sendiri meninggal mencapai 230.000 jiwa lebih dan 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Banyak banget ya. Waktu saya lihat itu banyak yang sukarela untuk membantu tsunami Aceh tersebut. Nah, siapa saja sih yang ikut dalam proses pengevakuasian tsunami Aceh itu? Untuk proses evakuasi sendiri, semua elemen masyarakat, pemerintah, tenaga kesehatan, Polri, TNI, dan bantuan dari negara lain saling bekerja sama untuk mengevakuasi korban tsunami tersebut. Sampai negara-negara lain ikut ya, berarti Iya, betul. solid banget lah ya berarti ya. Tapi sebelumnya tsunami Aceh tersebut terjadi, pasti terjadi suatu tanda-tanda kan. Nah, itu kalian bisa jelasin nggak tanda-tanda dari tsunami Aceh itu sebelum terjadi? Pada awalnya terjadi gempa yang dirasakan selama 10 menit dan berpusat di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut. Dalam banget ya berarti ya. Warga masih syok dengan gempa. Beberapa kemudian dikejutkan dengan kenaikan air laut yang tingginya sekitar 31 sampai 51 meter. Lalu disitulah terjadinya tsunami Aceh tersebut. Wih, 31 sampai 51 meter berarti tinggi banget ya. Wih, tingginya semana gitu ya. Tapi pasti dengan tsunami Aceh itu memakan dampak yang besar gak sih guys? Nah, terutama di perekonomian, seberapa besar dampak di perekonomiannya setelah tsunami Aceh? Di sektor ekonomi, perkirakan kerugian yang terjadi di sektor pertanian dan irigasi mencapai 2,2 triliun rupiah. Wih, gede banget. Sebanyak 320.000 orang kehilangan pekerjaan karena rusaknya area tanaman pangan dan sawah. Berarti banyak banget ya yang mengalami kerugian, apalagi kan disapu bersih gitu kan tsunami Aceh, dari tsunami Aceh itu. Aku mau nanya nih guys, katanya itu ada banyak-banyak hal aneh serta hal yang tidak diduga gitu loh dari tsunami Aceh itu. Kalian bisa kasih dong contoh meskipun sedikit, maksudnya dari hal aneh tersebut ada apa aja? Jadi di sini ada 3 ini. Jadi Oh. kita bakalan jelasin. Oh, kalian bakal ngejelasin 3. Apa aja tuh? Ya, untuk yang pertama ada seorang anak selamat setelah mencengkram jerigen. Jirigen itu yang kayak tempatnya minyak itu. Ya, betul Oh. sekali. Nah, di situ ada seorang anak bernama Putri Magritna, yaitu seorang anak yang selamat dari hantaman badai tsunami yang melanda Banda Aceh. Selamat, keren banget berarti Ya, bisa betul selamat. sekali. Ia dapat meloloskan diri dari cengkeraman maut badai tsunami. Putri Magritna mengatakan dalam hempasan gelombang tsunami, ia memeluk erat-erat sebuah jerigen hingga dibawa arus gelombang terombang-ambing selama 1 jam lebih. Putri juga sempat masuk pusaran air hingga tenggelam sekitar 2 meter ke dalam air yang keruh berwarna kehitam-hitaman. Putri akhirnya terhempas pada sebuah dinding rumah dan diselamatkan oleh seorang gurunya, yaitu Pak Husaini. Wih, berarti anaknya itu laki banget ya, Iya, karena betul. apalagi diselamatin sama pak gurunya sendiri ya. Betul. Nah, untuk contoh yang kedua nih, apa? Nah, yang kedua itu adalah kubah Masjid Jami masih utuh.
Masjid Al-Tsunami yang terletak di Desa Burah, Pekanbadak, Aceh Besar menjadi saksi bisu bencana tsunami Aceh yang terjadi tahun 2004 lalu. Bukti besarnya tsunami yang menelan ratusan ribu jiwa ini masih bisa disaksikan di Masjid Al-Tsunami. Salah satu buktinya yakni berpindahnya sebuah kubah masjid seberat 80 ton. Berarti kubah seberat itu 80 ton itu berarti bergeser karena arus ombak dari tsunami Aceh itu. Oh ya, untuk contoh yang terakhir? Ya, yang terakhir yaitu yang ketiga, diselamatkan ular raksasa, kisah lain dari Umi Kasum. Diselamatkan oleh ular raksasa. Ya, betul sekali. Bagaimana ceritanya? Saat tsunami memporak-porandakan Aceh, nyawanya bisa selamat setelah ditolong oleh seekor ular. Wih, keren banget. Terus habis itu? Nah, seingatnya saat hantaman gelombang tsunami Aceh 2004 silam yang ketinggian gelombangnya mencapai sebatang pohon kelapa tua itu datang, dirinya tidak sadarkan diri tetapi tiba-tiba dia sudah berada di daerah jembatan Kroencut yang berjarak sekitar 800 meter dari rumahnya. Saat itulah dia baru sadar bahwa bersamanya ada seekor ular besar yang melilit tubuhnya. Kepala ular tersebut menjulur ke arah wajah Maksum. Saat itu, dia tidak sedikit pun merasa takut dan sempat berbisik kepada ular tersebut untuk menolong selamatkan dia ke darat. Dan ular itu langsung bergerak dan menenggelamkan dirinya dalam sungai dan lagi-lagi, tiba-tiba dirinya sudah berada di tempat Lamyong, Darussalam dengan jaraknya sekitar 300 meter. Diselamatin ular raksasa. Itu dia gak takut ya? Ya enggak, sama sekali. Berarti itu emang keren banget ya. Nah, gimana nih guys? Kalian pasti udah paham kan tentang tsunami Aceh ini gimana, tentang prosesnya dan kapan terjadinya. Nah, aku harap kalian bisa memahami itu. Nah guys, mungkin cukup itu aja tentang tsunami Aceh dari aku dan narasumber aku. Harap kalian bisa memahaminya ya. Nah, makasih udah tonton video ini dan maaf bila ada salah kata dari aku dan dua narasumber aku ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Thank you. Thank you. Alhamdulillah.